penampakan banjir di wilayah Pos RW 25 Februari 2025. Maret ya? Maret. Tuh. RT 1 sampai dengan tipis rumah Pak RT. Di tengah melaksanakan ibadah saum Ramadan yang cukup teduh ini, dan mudah lancar dan berkat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Nurul Iman sudah di depan dan tidak bisa mengikuti sholat sunnah nih karena sudah tadi kelewatan. Mudah-mudahan hujan ini juga tidak besar dan bisa ibu-ibu pada bawa payung kehujanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu. Nah, Syakur sudah mengumumkan insya Allah pada malam ini menurut jadwal adalah Pak Khairul yang akan menyampaikan khutbah. Mudah-mudahan seperti itu yang diumumkan oleh Pak Syakur. Nah, ibu-ibu hujanan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan hidayahnya yang berupa nikmat umur, nikmat sehat, dan terutama sekali adalah nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat Id. Melaksanakan beberapa pengumuman yang pertama Ramadan. Pada malam kemarin ada pemasukan sebesar Rp449.000, pengeluaran tidak ada, dan saldo untuk malam ini sebesar Rp1.287.000. Demikian informasi yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan katsiran tayyiban. A'udzu billahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amma ba'du. Salawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khusus nikmat sehat walafiat. Amin. Lebih khusus lagi, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan Ramadan yang baik. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya waktu sedikit mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa efektif dan bisa bermanfaat untuk Indonesia ini. Bapak-bapak yang ada di sini dan ibu. Saya coba mengutip sebuah ayat dari Al-Quran 28. Ya ayyuhallazina amanu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Sering kita dengar ayat ini, kemudian agak sulit juga untuk diadaptasikan. Dan saya yakin semua manusia ingin masuk secara kafah. Apa yang maksudnya kafah? Kafah itu sempurna, menyeluruh, lengkap. Pertanyaannya, seperti apa yang dimaksud dengan kafah kalau kita mau masuk kafah di dalam Islam? Sesungguhnya Islam itu agama yang paling sempurna. Karena dari mulai kita belum lahir sampai kita wafat, semua diatur dari hal kecil sampai hal besarnya. Sekedar memberi contoh, mungkin kita tidak akan temukan dalam agama lain. Hal-hal kecil pun diatur. Pada malam ini berusaha menyampaikan apa yang dimaksud dengan kafah. Kafah itu artinya apa? Kita ikuti seluruh agama itu secara sempurna. Yang dikatakan sempurna kalau kita bisa dapatkan semuanya. Islam itu tegak atas 3 pilar. Islam itu tegak atas 3 pilar. Pilar yang pertama akidah, pilar yang kedua syariah, pilar yang ketiga akhlak. Kalau kita bisa tempatkan diri kita di dalam 3 pilar tersebut dan kita implementasikan, berarti Islam kita kafah. Pertama, pilar pertama itu akidah. Akidah itu bicara keyakinan, akidah itu bicara kepercayaan. Itu modal dasar. Contoh yang paling gampang. Kita percaya adanya kematian, kita percaya adanya kiamat, dan kita percaya adanya surga dan neraka. Tapi kalau ditanya, kita tahu kiamatnya kapan? Nggak ada yang tahu. Kita percaya adanya kiamat, kita tahu kapan? Nggak. Kita percaya ada kematian, tapi kita tahu matinya kapan, di mana matinya, dan bagaimana meninggalnya, nggak ada yang tahu. Tapi kita percaya itu. Sehingga kita itulah akidah. Saya nggak bahas itu. Itu bukan alasan. Nah, yang kedua bicara syariah. Pilar yang kedua bicara syariah. Di dalam syariah ini baru ada 2 pilar, yaitu pilar muamalah dan pilar ibadah. Pilar yang ketiga bicara pilar tentang akhlak. Jadi saya katakan Islam itu sempurna, sebuah proses, sebuah ketentuan yang lengkap. Kalau dikatakan akidah itu input, syariah itu proses, akhlak itu output. Sempurna agama ini. Inputnya akidah, prosesnya syariah. Syariah itu adalah implementasi, prakteknya itu syariah. Contoh, kita percaya adanya surga neraka. Pertanyaannya, apakah kita ingin masuk surga? Iya. So, maka kita lakukan itu syariahnya. Tata cara, ketentuan dan lain-lain itu syariah. Akhlaknya, outputnya. Kalau syariahnya sudah bagus, akidahnya kuat, insya Allah akhlaknya berubah. Sekarang saya ingin fokus ke pilar yang kedua, yaitu pilar syariah. Pilar syariah itu ada 2, bicara muamalah, bicara akidah. Kalau bicara muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, kalau ibadah itu hubungan manusia dengan Tuhan. Ibadah itu hablum minallah, muamalah itu hablum minannas. Nah, pertanyaannya sederhana. Sering kita mendengar kata bermuamalah. Tapi pertanyaannya, apakah itu muamalah? Saya sebut aja muamalah itu dalam hal 3 hal.
dalam 3 hal itu kita sebut muamalah. Yang pertama, kalau dikatakan kita berinteraksi antar manusia, itu masuk kategori bermuamalah. Dengan siapapun, kita berinteraksi dengan siapapun itu masuk kategori bermuamalah. Tidak pandang agamanya, sukunya, golongannya, apapun dia suku dan lain-lain, sepanjang kita berinteraksi itu bermuamalah. Itu unsur pertama. Unsur yang kedua, dalam konteksnya memenuhi kebutuhan. Sepanjang konteksnya memenuhi kebutuhan dan kita berinteraksi dengan orang lain, itu bermuamalah. Yang ketiga, urusannya dunia. Jadi kalau kita lakukan 3 unsur tadi, interaksi antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan hanya manusiawi urusannya, duniawi, bermuamalah. Gak ditanya agamanya, gak ditanya sukunya, gak ditanya golongan. Dengan siapapun kita bermuamalah. Makanya disebut dengan fikih muamalah, yaitu tata cara bermuamalah. Yang sering kita pelajari sehari-hari adalah fikih ibadah, tata sholat, puasa, zakat, haji, itu fikih ibadah. Nah, yang dimaksud dengan kafah, apakah fikih ibadah sudah kita jalani dengan baik? Pertanyaannya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua sudah kafah dalam menjalankan fikih muamalah? Kalau fikih ibadah, sudah sering kita dengar pengajian semua ustadz menyampaikan itu. Fikih ibadah, tata cara sholat, puasa, zakat, haji. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan secara kafah fikih muamalah? Contoh, bagaimana kita berjual beli secara syariah, bagaimana kita sewa menyewa secara syariah, bagaimana tukar menukar secara syariah, dan lain-lain. Itu bermuamalah. Tetapi walaupun namanya bermuamalah secara syariah, tidak terbatas bahwa kita hanya dengan orang muslim. Kita jual beli terbatas dengan muslim, kita jual beli terbatas dengan satu agama, dengan siapapun beda, boleh. Karena ketentuannya adalah bermuamalah. Oke. Hari ini atau malam ini saya ingin mengajak Bapak untuk bisa bermuamalah secara syariah. Kaidah fikih muamalah, kaidah fikih itu hukum dasar bermuamalah adalah boleh. Artinya apa? Bapak ibu mau berbuat apa saja, kaidah fikihnya adalah boleh. Saya ambil contoh. Kalau bermuamalah misalnya dalam hal jual beli makanan, apapun boleh jual beli makanan. Karena kaidah fikih adalah boleh. Kaidah fikih muamalah adalah contoh, kita mau makan bakso, makan soto, makan mie ayam, dan apapun yang disebutkan kaidah fikihnya boleh. Pak, kalau semuanya boleh, lalu kenapa agama ini mengatur kita bermuamalah? Bermuamalah itu kaidah fikihnya boleh kecuali berbeda dengan kaidah ibadah. Kalau kaidah ibadah semuanya dilarang kecuali dalil. Jadi jangan ditukar, Pak. Kalau muamalah semuanya dilarang, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kalau ibadah semuanya dilarang kecuali ada dalil. Kita ambil contoh. Nabi Muhammad pergi haji zaman dahulu kala naik unta. Pertanyaan, naik untanya Nabi Muhammad itu bagian dari ibadah atau muamalah? Naik untanya muamalah. Tawaf sa'inya ibadah. Jadi dalam hal bermuamalah kita boleh pergi haji, kita boleh naik haji, mau naik unta, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik pesawat, boleh, karena itu bagian dari bermuamalah. Tapi tawaf sa'i tidak boleh. Karang-karang harus ada contoh, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ya harus sesuai itu. Nah, kesempatan ini satu menit penutup, mungkin lanjutan nanti waktu saya mau bahas sampaikan dalam bermuamalah itu, karena kaidah fikihnya boleh, saya akan mengulas apa yang dilarang. Apa yang dilarang dalam bermuamalah? Jangan lakukan yang dilarang. Kalau kita melakukan yang dilarang, sama juga kita tidak bermuamalah secara syariah. Mungkin sampai situ dulu, karena nanti kalau saya lanjutkan kita bisa sampai sahur nanti. Jadi waktunya kan
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك اللهم إنا عفو كريم فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Salah.